Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakwo guys. Dan kali ini saya kedatangan sebuah device RPM 160 ya guys ya. Dan kasusnya di sini dia adalah mati atau tidak mau menyala ya guys ya. Dan di cas pun dia juga tidak ada respons. Ini adalah device dengan 2 baterai. Ayo langsung kita eksekusi saja guys. Kita bongkar ya guys ya. Untuk pembongkaran dan sebagainya saya percepat karena video ini memakan waktu berjam-jam guys. Jadi saya potong-potong dan saya percepat gitu ya. Yuk kita mulai bongkar. Kita siapkan wadah untuk bautnya ya guys ya. Untuk yang baut luar kita pakai obeng bintang ya guys ya. Ukuran T5. Oke, kita bongkar semua bautnya, atas bawah kita buka ya guys ya. Semua baut kita buka. Lalu setelah kita buka bautnya, kita buka panel depannya ya. Penutup depannya yang karbon Kevlar ini kita buka yang depan dulu guys, jangan yang belakang karena yang belakang ada baut nanti dari depan ya. Kita buka dulu yang bagian depan. Ini mencongkelnya memang susah sekali guys, jadi harus agak bekerja keras untuk membuka panel ini ya guys ya, atau penutup ini ya, casing ini ya. Oke, bagian depan sudah terbuka. Lanjut kita buka baut-bautnya yang ada di depan. Ini ada baut juga yang termasuk untuk mengencangkan panel belakang guys ya. Jadi makanya kita bukanya dari depan supaya kita bisa buka panel belakangnya gitu ya. Setelah panel depan terbuka, lanjut kita buka panel belakangnya. Dan ini lebih susah lagi guys untuk membuka panel bagian belakang ini. Ini saya blower bukan untuk melunakkan lemnya, tapi untuk membuat si Kevlarnya agak lentur supaya saya mendapatkan celah untuk memulai mencongkelnya, guys. Karena di sini rapat sekali dan kalau dipaksakan nanti akan rusak ya. Entah baret bagian besinya ataupun bagian Kevlarnya nanti akan rusak. Jadi kita blower ini bukan untuk melunakkan lemnya. Karena di sini dia nggak pakai sistem lem, guys. Dia pakai sistem kancingan. Makanya kita harus cari sela untuk memulai mencongkel guys. Kalau sudah ada sela, maka nanti kita akan bisa mencongkelnya. Di sini saya mulai dengan congkel tipis, lalu saya lanjutkan dengan congkel yang kuat, yang tebal ya. Kita congkel perlahan-lahan dan terbuka ya guys ya. Jika sudah, lanjut kita bongkar bagian housing mesin dan housing baterainya ya guys ya. Kita buka semua baut guys. Di sini membuka semua baut ya. Kecuali baut mesin ya. Mesin nanti saja bukanya karena dia menyatukan mesin dengan housing baterai ya. Sambil kita bersih-bersihkan ya. Kita periksa apanya yang rusak gitu ya. Dan kecurigaan saya di sini adalah dia leaking. Kena sorry kalau menyebut cairan itu nanti kena ini ya. Jadi sehingga saya sebutkan untuk para pengguna pasti paham. Cairan yang digunakan untuk device ini ya, atau liquid gitu ya. Oke, kita bongkar ya mesinnya ya. Ini saya coba pakai power supply. Masih belum ada respon, belum ada tanda-tanda apa seperti itu ya. Di sini adalah leaking sekali, banyak liquid ya, dan ada beberapa kerak di sini yang ada di komponen-komponen ya guys ya. Kecurigaan saya adalah di sini kerak-kerak ini yang menyebabkan ada beberapa komponen yang short sehingga dia tidak menyala. Di sini saya periksa dulu. Saya bersihkan dulu, nanti setelah bersih lalu saya lanjut ke pemeriksaan komponen ya guys ya. Kita periksa semua komponennya ya guys ya, nanti ya setelah bersih semuanya.
Ini saya periksa-periksa apakah ada yang short atau yang itu ya. Dan sepertinya komponennya normal semua nih guys. Nggak ada short. Ini saya cek tegangan dari power supply masuk ke mesin itu berapa, ada sampai ke jalurnya atau tidak. Di sini saya periksa lagi apakah ada yang mencurigakan atau ada yang gosong komponennya atau apa ya. Sini saya bongkar juga bagian konektor atomisernya ya. Di sini cairannya banyak sekali, leaking sekali, dan sampai berkarat malah ini ya. Ini saya bersihkan semuanya. Sekalian mau ngebetulin bagian konektornya, dia yang satu tidak mampu menyentuh ke coil ya. Karena pernya rusak, mungkin ya karena karat ini sehingga dia pernya rusak dan tidak mampu menyentuh ke atomisernya. Ini adalah mesinnya, bentuknya seperti ini ya guys ya. Simple sekali. Sini masih saya lanjutkan, saya periksa lagi. Setelah saya bersihkan, saya periksa semua komponennya. Saya ulangi semuanya lagi. Apakah ada yang mencurigakan, nanti jika ada yang mencurigakan langsung kita eksekusi. Jika ada, kalau tidak ya semoga dengan cara bersih-bersih ini saja bisa hidup lagi. Dan juga benerin si konektor itu ya guys ya, konektor atomizer. Tapi konektor atomizer itu tidak mempengaruhi device ini mati atau menyala. Ini sudah di lain kasus ya. Saya tidak memfokuskan ke atomizer, tapi lebih memfokuskan ke masalah device ini mati itu ya. Sini saya periksa dan saya benar-benar saya bersihkan ya untuk kerak-kerak sisa kena cairannya. Supaya tidak membuat komponennya short gitu ya. Kita coba rakit saja guys untuk tempat atomisernya. Ini sudah saya benahi biar dia nanti bisa firing gitu ya kalau sudah device-nya sudah menyala. Setelah bagian atomisernya kita rakit, lalu kita tempelkan mesin di housing baterai lagi seperti tadi, seperti awal kita membongkar. Dan untuk baut kita harus mengingatnya ya guys ya, karena setiap tempat ini bautnya semua berbeda guys. Baik itu ukurannya, ukuran dratnya maupun ininya ya. Ada yang bintang, ada yang plus gitu ya. Berbeda semuanya. Jadi kalau kalian mau membongkar harus ingat bautnya yang mana harus kalian ingat ya. Siapa tahu bagi teman-teman ada yang belum tahu, belum pernah membongkar gitu ya. Hati-hati jangan sampai salah bautnya, nanti bisa merusak komponennya. Seperti itu ya. Dan di sini saya belum menemukan ada komponen yang rusak ya. Cuma menemukan banyak kerak di komponen-komponen, jadi saya bersihkan tadi. Ini sudah saya bersihkan dan saya cek komponen semua normal. Jadi saya cuma membersihkan kerak-kerak tadi. Lalu saya coba rakit lagi, lalu mau saya coba pasang baterai ya. Siapa tahu dia sudah mau menyala ya. Karena ya kerak itu biasanya bisa menyebabkan komponen itu short kalau keraknya itu di sekitaran komponen ya, baik itu di resistor, di kapasitor, di transistor, ataupun di komponen yang lain seperti IC dan sebagainya. Kalau ada kerak itu biasanya akan mempengaruhi kinerja komponen tersebut, seperti itu ya. Jadi makanya saya bersihkan tadi dan lalu saya coba rakit. Siapa tahu sudah bisa mau menyala, seperti itu ya.
karena setelah saya periksa semua komponennya sih normal semuanya ya. Untuk komponen-komponennya sepertinya nggak ada kerusakan. Oke, setelah selesai merakit yang mesinnya, lalu kita coba dulu aja sebelum kita rakit semua. Kita yang penting bisa memasang baterai ya. Coba kita pasang baterai. Apakah dia mau menyala atau belum? Oke, nah di sini dia sudah mau menyala ya guys ya. Ada logonya. Tidak saya sebutkan mereknya, takutnya nanti kena banned ya, karena ini termasuk device yang diperuntukkan untuk kalangan 18 tahun ke atas gitu ya. Nah, di sini dia sudah mau menyala ya guys ya. Berarti fix masalahnya adalah kerak yang menyebabkan beberapa komponennya tidak bekerja dengan baik, seperti itu ya. Di sini dia oke. Dengar ya. Dia firing ya. Berarti mesin sudah hidup dan firing bisa, berarti konektor juga sudah normal ya. Mesin hidup, tombol-tombol naik atas sudah normal, naik turun wattnya bisa ya. Di sini firing ya, terdengar ya. Kalau sudah fix ya, lanjut kita rakit saja guys. Kita pasang panelnya. Kalau sudah bautnya sudah terpasang semua, kita pasang dulu panel yang belakang ya. Seperti kita awal membongkarnya, kita kebalikannya. Kita pasang panel belakang, lalu pasang bautnya ya. Panel belakang itu pakai baut ya. Setelah panel belakang, lanjut kita panel depan pasang guys. Ceklik. Oke, mantap. Dan dia sudah hidup ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemungkinan dia adalah short karena kena kerak yang disebabkan dari leaking tadi, sehingga dia tidak mau menyala. Seperti itu ya guys ya. Dan sekarang dia sudah menyala dan juga sudah bisa firing normal ya. Untuk wattnya juga sudah bisa disetel naik turun, tombolnya berarti juga normal ya. Berarti sudah selesai guys ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ada kekurang lebihnya. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya gini ya guys. Jangan lupa like